Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 886-890. Bab 886. Tiani Zans tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Gujun, lalu berkata dengan lembut, bintang besar juga manusia, mengapa kamu begitu gugup? Jika kamu tidak makan, maka saya akan makan dulu. Setelah mengatakan ini, Tiani Zans sebenarnya mulai makan, dan postur tubuhnya sangat anggun. Yang Yingying dan Wang Xiaowan melihat posisi Tiani Zans dengan ekspresi sangat iri di wajah mereka. Karena keduanya merasa Tiani Zans adalah wanita yang sempurna. Baik itu penampilan maupun temperamen yang terpancar dari tubuh, semuanya begitu mulia dan anggun sehingga membuat orang merasa di luar jangkauan. Izinkan saya bertanya, wanita mana yang tidak ingin menjadi wanita seperti Tiani Zans? Saudari Tiani Zans, apakah kamu datang ke kota Linyin untuk menyembah Buddha? Gujun bertanya pada Tiani Zans dengan rasa ingin tahu. Baiklah, saya mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, jadi saya ingin datang ke sini untuk menyembah Buddha dan mempersembahkan dupa. Saya mendengar bahwa sepertinya ada kolam spiritual di dekat sini, yang tampaknya sangat efektif. Saya akan mencobanya. Tiani Zans mengangguk sedikit. Saudari Tiani Zans, sungguh menyenangkan kamu pergi ke kolam spiritual. Kami semua berencana pergi ke kolam spiritual juga, jadi kita bisa pergi ke sana bersama nanti. Setelah mendengar kata-kata Tiani Zans, Gujun berteriak dengan senang hati. Setelah Tiani Zans ragu-ragu sejenak, dia tidak menolak dan sedikit mengangguk. Meskipun Tiani Zans adalah bintang besar, masuk akal untuk mengatakan bahwa bintang sebesar itu tidak boleh bersinggungan dengan orang biasa seperti Fendi Zanders, tetapi kepribadian Tiani Zans masih sangat santai, dan semua orang sudah saling kenal cukup lama. Seolah-olah mereka telah berubah. Ibarat berteman, ngobrol sambil makan. Tiani Zans sendiri berasal dari Provinsi Sanan, namun belakangan ini karir Tiani Zans tidak begitu mulus. Karena dua dukungan komersial yang dia negosiasikan sebelumnya pada akhirnya direnggut secara misterius, dan dua film yang baru saja dia selesaikan tidak dapat dirilis, rangkaian masalah ini membuat Tiani Zans merasa sangat stres. Bagaimanapun, hal terpenting bagi seorang bintang wanita adalah popularitas. Jika tidak ada cara untuk merilis film, Tiani Zans kemungkinan besar akan kehilangan popularitas dalam beberapa waktu terakhir, yang masih akan berdampak besar pada kariernya. Setelah Tiani Zans kembali ke Provinsi Sanan, dia awalnya ingin bersantai, dan kemudian datang ke kuil Linyin untuk menyembah Buddha dan mencari ketenangan pikiran. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tertarik lagi dengan seorang Taipan lokal Parubaya. Taipan lokal Parubaya ini tidak hanya berminyak, tapi juga sudah menikah bertahun-tahun. Dia berhubungan dengan Tiani Zans hanya untuk bersenang-senang. Tapi Tiani Zans bisa dibilang sebagai gadis kecil yang populer di Tiongkok, tidak mungkin dia berbicara dengan orang seperti itu. Tiani Zans masih sangat jelas tentang rencana karirnya. Dia ingin memanfaatkan masa mudanya untuk membuat beberapa film lagi guna meningkatkan popularitasnya, dan kemudian menikah dengan keluarga kaya. Dengan cara ini, hidupnya akan dianggap lengkap. Meskipun Tiani Zans tidak akan menjual tubuhnya demi ketenaran dan kekayaan, jika dia dapat memanfaatkan ketenarannya selama beberapa tahun dan menemukan pria kaya untuk menjadi pacarnya, Tiani Zans tidak akan menolak. Tiani Zans tidak menyangka tiran lokal Parubaya itu begitu gigih. Dia sudah lari ke tempat kecil di kota Linyin, dan bawahannya mengikutinya. Jika bukan karena bertemu Fendi Zanders dan yang lainnya, Tiani Zans benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiani Zans sendiri adalah bintang besar di industri hiburan, jadi dia biasanya berhubungan dengan banyak orang, dan dia memiliki mata yang sangat akurat dalam melihat orang. Tiani Zans dapat merasakan bahwa kondisi keluarga orang-orang seperti Fendi Zanders seharusnya baik-baik saja, tetapi mereka tidak berada pada level generasi kedua yang kaya, paling-paling mereka dianggap sebagai keluarga kelas menengah. Setelah kontak singkat, Tiani Zans menemukan tempat yang sangat aneh. Itu adalah Fendi Zanders yang duduk di sebelahnya. Sejak Tiani Zans duduk di samping Fendi Zanders tidak pernah berinisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Tiani Zans, dan sikapnya sangat tenang. Tapi justru ketenangan seperti inilah yang membuat Tiani Zans merasa sedikit sulit dipercaya. Perlu diketahui bahwa Tiani Zans adalah salah satu dari 4 aktris terpopuler. Sikap orang normal terhadap Tiani Zans seharusnya sama membingungkannya dengan Gujun dan Sutian, tetapi Fendi Zanders selalu sangat tenang. Apakah pria ini tidak mengenalku? Sebuah ide berani tiba-tiba terlintas di benak Tiani Zans.
Tetapi Tiani Zans dengan cepat menolak gagasan ini, karena dia merasa jika Fendi Zanders benar-benar tidak mengenalnya, bahkan penampilan dan sosoknya saja sudah cukup untuk menarik perhatian Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders makan sepanjang waktu, bahkan dia tidak melakukannya. Lihat dirinya sendiri. Hal ini juga menyebabkan Tiani Zans sedikit penasaran dengan Fendi Zanders. Tiani Zans bisa merasakan sedikit sikap acuh tak acuh di mata Fendi Zanders. Sikap acuh tak acuh semacam ini adalah jenis kesombongan yang percaya diri, bukan kesombongan yang tidak punya otak dari generasi kedua yang kaya. Tiani Zans telah melakukan kontak dengan banyak orang besar, dan hanya di mata orang besar itu dia melihat kesombongan yang mengabaikan segalanya. Dan Fendi Zanders baru berusia awal 20-an, tetapi dia bisa melakukan ini, yang benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Apakah anak laki-laki ini anak dari keluarga besar? Sebuah ide berani muncul lagi di benak Tiani Zans. Tetapi ketika Tiani Zans melihat pakaian Fendi Zanders, dia dengan cepat menyangkal gagasan ini, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Tiani Zans merasa jika Fendi Zanders benar-benar memiliki identitas dan latar belakang tertentu, dia mungkin tidak akan muncul di sini, juga tidak akan berpakaian begitu sederhana. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tiani Zans tersenyum ringan, dan kemudian tidak memikirkan hal-hal ini. Setengah jam kemudian, semua orang selesai makan dan pergi ke pemandian air panas Linci di kota Lingyin. Karena banyaknya orang yang datang ke pemandian air panas setiap tahunnya, akhirnya Linci diperluas menjadi villa resort dengan fasilitas yang lengkap. Meski tidak sebanding dengan resort Zhao Yulong, lingkungannya juga sangat bagus dibandingkan villa biasa. Pemandian air panas Linci dibagi menjadi sumber air panas terbuka tingkat lanjut dan sumber air panas terbuka biasa. Harga pemandian air panas terbuka biasa relatif murah, namun pengunjungnya banyak, terkadang kolamnya penuh orang, dan tidak ada tempat menginap sama sekali. Tapi pemandian air panas terbuka kelas atas berbeda, harganya sangat mahal, dan tiket masuknya hanya seharga 5.000 yuan, yang bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh turis biasa. Lagi pula, kebanyakan orang awam hanya berpenghasilan beberapa ribu dolar sebulan, dan mereka enggan mengeluarkan uang tersebut untuk pergi ke sumber air panas. Jadi lingkungan di sumber air panas kelas atas sangat bagus, dan tidak banyak orang. Tiani Zans sendiri adalah bintang yang populer, jadi tidak mungkin pergi ke pemandian air panas biasa, jadi dia berinisiatif membantu Fendi Zanders, Sutian, Gujun, dan lainnya membeli tiket pemandian air panas kelas atas, dan dia mengambil itu sebagai ucapan terima kasih kepada Fendi Zanders dan orang lain yang telah membantunya di hotel. Hal-hal. Setelah Gujun dan yang lainnya mengetahui bahwa Tiani Zans berinisiatif membelikan tiket untuk mereka, tentu saja hati mereka sangat bahagia dan tidak menolak. Bab 887. Setelah Fendi Zanders dan yang lainnya masuk ke sumber air panas, mereka menemukan bahwa tidak banyak orang di sumber air panas tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah generasi kedua yang kaya, atau bos berperut buncit, dengan beberapa wanita cantik di pelukan mereka. Oke, jangan lihat itu, ayo cepat ganti baju. Melihat Gujun sedang menatap wanita cantik di sumber air panas, Wang Xiaowan berteriak tak berdaya. Siapa yang melihatnya? Saya sedang mengamati lingkungan. Gujun tampak sedikit malu untuk menjawab, lalu mengikuti Fendi Zanders dan yang lainnya ke ruang ganti. Setelah memasuki ruang ganti, Fendi Zanders berinisiatif membeli celana renang untuk Gujun dan Sutian, dan Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti berendam di sumber air panas, jadi dia membeli sendiri ke meja pantai. Menunggu Gujun, Sutian dan yang lainnya di luar sebentar. Karena anak laki-laki berganti pakaian lebih cepat, ketika Fendi Zanders, Gujun, dan Sutian keluar, Tiani Zans, Wang Xiaowan, dan Yang Yingying belum keluar. Fendi Zanders, bukankah kamu memiliki sosok yang cukup bagus? Kamu bahkan memiliki perut yang 8 bungkus. Gujun melihat Fendi Zanders sambil tersenyum dan berkata, saya telah mengantarkan makanan sepanjang waktu, dan saya yakin saya tidak bisa dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya seperti Anda. Fendi Zanders dengan santai menemukan kursi pantai dan duduk, dan menjawab Gujun dengan ringan. Faktanya, Fendi Zanders selalu dalam kondisi yang baik, dengan otot perut dan otot dada yang berkembang dengan baik. Ia terlihat lebih kurus saat mengenakan pakaian, namun ia tetap sangat bergaya saat melepas pakaiannya. Hal ini ada hubungannya dengan pengiriman makanan yang dilakukan Fendi Zanders sepanjang waktu, tetapi memiliki hubungan yang lebih langsung dengan latihan seni bela diri Fendi Zanders. Kalau saja aku memiliki sosok sepertimu. Gujun memandang Fendi Zanders dan menghela nafas dengan iri. Semakin banyak Anda berolahraga, Anda akan semakin baik.
Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saat ini, Yang Yingying keluar dari ruang ganti terlebih dahulu. Yang Yingying mengenakan pakaian renang One Piece yang konservatif, tetapi sosok Yang Yingying masih sangat bagus, dan dia bisa dibilang cantik dibandingkan dengan gadis biasa. Aku tidak menyangka pemimpin pasukan kita memiliki sosok sebaik itu. Aku selalu mengira dia adalah bandara. Gu Jun bergumam sedikit, lalu menoleh ke Su Tian dan berkata, Xiao Tian, kamu akan diberkati di masa depan. Keluar dari sini. Setelah Su Tian mendengar kata-kata Gu Jun, dia mengutuk. Nada kesal. Dan saat ini, Wang Xiaowan juga keluar. Wang Xiaowan mengenakan baju renang bikini berwarna pink seksi. Wang Xiaowan bertubuh tinggi dan seksi, dengan pinggang ramping, dan kaki ramping serta cerah. Usai mengenakan bikini, tubuh panasnya terekspos sepenuhnya. Su Tian dan Gu Jun tercengang. Saya tidak menyangka Wang Xiaowan memiliki sosok sebaik itu. Su Tian tergagap dengan mata menatap. Ya, sosok Wang Xiaowan terlalu bagus. Gu Jun buru-buru menindaklanjutinya. Sosok Wang Xiaowan memang bagus, namun dibandingkan dengan Yi Yun dan Liu Chenwei masih kalah jauh, sehingga Fendi Zanders tidak akan terlalu terkejut. Tiani Zans adalah orang terakhir yang tampil di panggung. Ketika Tiani Zans muncul di depan semua orang, hampir semua orang menoleh untuk melihat posisi Tiani Zans, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimanapun, Tiani Zans adalah seorang bintang, dan pemeliharaan tubuhnya berada di luar imajinasi orang biasa. Sosok Tiani Zans bisa dikatakan berbadan sempurna berkepala 9, seolah-olah setiap bagiannya begitu sempurna, kaki ramping yang indah, pinggang ramping, tinggi dan montok, tidak ada cacat sama sekali. Dalam sekejap, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke posisi Tiani Zans. Dan Tiani Zans mengenakan kacamata hitam, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Dia melepas sepatunya dan datang ke sisi pemandian air panas, lalu mengulurkan kaki giok putih untuk menguji suhu air, lalu memasuki pemandian air panas. Karena terdapat banyak kolam pemandian air panas di pemandian air panas kelas atas, namun aura wanita Tiani Zans ini begitu kuat sehingga orang lain tidak berani datang ke sini sama sekali, sementara Gu Jun, Su Tian dan lainnya menempati kolam lain. Fendi Zanders tidak suka berendam di sumber air panas, jadi dia tidak memilih untuk turun. Sebaliknya, dia duduk di kursi malas dan beristirahat. Setelah beberapa saat, Tiani Zans berdiri dari kolam air panas, lalu mengambil handuk mandi di sampingnya dan menaruhnya di tubuhnya. Setelah meninggalkan kolam air panas, Tiani Zans ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan ke sisi Fendi Zanders. Mereka semua pergi ke sumber air panas, kenapa kamu tidak pergi? Tiani Zans bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut sambil menyeka rambutnya. Saya tidak tertarik berendam di sumber air panas. Jawab Fendi Zanders ringan. Oh. Tiani Zans mengangguk ringan, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan melanjutkan, Fendi Zanders, kamu terlihat bagus dan memiliki bentuk tubuh yang bagus, tetapi pakaianmu agak jelek. Jika kamu ingin memasuki dunia hiburan, aku dapat membantumu masuk ke industri hiburan. Setelah mendengar kata-kata Tiani Zans, Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, penampilan saya biasa-biasa saja, dan saya tidak tahu cara menyanyi atau berakting, mengapa saya harus masuk ke dalam lingkaran hiburan? Siapa bilang untuk masuk dunia hiburan, seseorang harus tampan dan juga bisa menyanyi dan berakting? Kamu masih muda, selama kamu mau belajar, semuanya akan tepat waktu. Kata Tiani Zans dengan sangat serius. Lupakan saja, aku tidak terlalu tertarik menjadi bintang. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika Fendi Zanders benar-benar ingin menjadi seorang bintang, maka dia pasti memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang menunggunya, tetapi Fendi Zanders tidak tertarik menjadi seorang bintang, dan dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal tersebut di industri hiburan. Saat Yi Yun ingin menjadi seorang aktris, Fendi Zanders merasa sedikit konflik di hatinya, namun menjadi bintang selalu menjadi impian Yi Yun, jadi Fendi Zanders tidak menghentikannya. Baiklah. Tiani Zans memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Saat ini, Tiani Zans sepertinya semakin penasaran dengan identitas Fendi Zanders. Karena jika Fendi Zanders benar-benar hanya orang biasa, maka Tiani Zans merasa jika dia berinisiatif memberikan kesempatan ini kepada Fendi Zanders akan dengan senang hati menyetujuinya, tetapi saat ini Fendi Zanders sangat acuh tak acuh. Ini menunjukkan bahwa Fendi Zanders mungkin tidak menyukai kesempatan yang diberikan padanya. Aku akan kembali, tolong beritahu Gu Jun Xiaowan dan yang lainnya untukku.
Tiani Zans berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders sepertinya tidak punya niat untuk tinggal, jadi dia langsung mengangguk. Dan Tiani Zans berjalan maju dengan langkahnya, tetapi pada saat ini, sekelompok pria kuat berbaju hitam yang telah melecehkan Tiani Zans sebelumnya datang ke pintu lagi. Dan kali ini, mereka ditemani oleh seorang wanita berusia 30-an. Setelah Tiani Zans melihat wanita itu, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Saudari Pan, mengapa kamu ada di sini?" "Nona Zans, menurutku kamu bersedia mempermainkanku sampai mati, kan? Sudah kubilang ada pesta makan malam hari ini, kenapa kamu masih keluar untuk bermain? Dan kamu masih di sini untuk berendam di pemandian air panas, apa yang kamu inginkan, apa yang sedang kamu lakukan?" Wanita itu berteriak dengan ekspresi sangat tertekan. Bab 888. Wanita yang berdiri di depan Tiani Zans saat ini berusia sekitar 30 tahun. Saat ini, ia mengenakan kemeja bergaris yang membalut seluruh payudaranya dengan erat, sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah celana pendek denim ketat, yang meregangkan pinggulnya dengan erat, membuat lekuk tubuhnya indah dan menggoda. Fendi Zanders dapat merasakan dari nada bicara wanita ini dengan Tiani Zans bahwa wanita ini seharusnya menjadi manajer Tiani Zans. "Kakak Pan, apa yang terjadi?" Tiani Zans mengerutkan kening dan bertanya pada Sister Pan dengan suara rendah. "Bos menyebutkan namanya bahwa dia ingin bertemu denganmu, Bibi, ikut saja denganku." Saudari Pan ragu-ragu sejenak, lalu berbisik kepada Tiani Zans. "Sudah kubilang semuanya, aku tidak begitu mengenal bos mereka, kenapa aku harus pergi ke sana?" Tiani Zans mengerutkan kening, dan berteriak dengan nada yang sangat keras kepala. "Nona Zans, saya menyarankan Anda untuk mendengarkan manajer Anda dan ikut dengan kami. Jika bos kami benar-benar cemas, maka segalanya akan menjadi masalah." Pria botak terkemuka itu berteriak tidak sabar. Lagi pula, di matanya, Tiani Zans tidak lebih dari seorang aktor, dan memang sangat jarang seorang aktor memainkan peran sebesar itu. "Saya tidak begitu mengenal bos Anda." Tiani Zans sepertinya masih tidak ingin pergi ke sana saat ini. "Nenek, sebaiknya kamu berhenti membuat masalah denganku. Tuan Zhao Yuanjia juga ada di sini, dan dia sedang menunggumu di restoran sekarang." Saudari Pan, agen Tiani Zans, mengerutkan kening dan berteriak tak berdaya. "Bos Zhao ada di sini." Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata manajer, dia membeku sesaat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. "Di tempat ini, Anda bisa memprovokasi siapapun, tetapi tidak semua orang bisa memprovokasi orang seperti Zhao Yuanjia." Saat itu, seorang selebriti pria ditampar lebih dari belasan kali oleh Zhao Yuanjia di depan banyak penggemar karena menyinggung Zhao Yuanjia. Belakangan, sang aktor meminta maaf dan berlutut, dan akhirnya selamat karena keberuntungan. Jika tidak, Zhao Yuanjia pasti tidak akan membiarkan bintang pria ini pergi begitu saja. Jadi Tiani Zans juga sangat takut pada Zhao Yuanjia di dalam hatinya. "Nenek, bos mereka adalah orang besar dari provinsi Sanan, bernilai puluhan miliar, dan latar belakangnya bahkan lebih menakjubkan. Dia mendengar bahwa kamu datang kali ini, jadi dia secara khusus memanggil teman-temannya, hanya ingin bersamamu, mari kita bertemu." Agen Pan memandang Tiani Zans dan melanjutkan. "Saudari Pan, aku sungguh..." Ekspresi wajah Tiani Zans masih tampak sedikit ragu-ragu. "Apa yang sebenarnya? Jika kamu benar-benar mengganggu mereka, apalagi Zhao Yuanjia, bahkan bos itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kami tidak bisa menyinggung perasaan orang seperti ini sama sekali," teriak Sister Pan dengan cemas. "Sister Pan, siapa bos mereka?" Tiani Zans juga jelas terguncang saat ini, mengerutkan kening dan bertanya pada Sister Pan. "Bos mereka adalah..." Sister Pan membuka mulutnya untuk berbicara. "Halo, apa yang sedang kalian coba lakukan?" Saudari Tiani Zans baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke sana sama sekali. "Bukankah terlalu berlebihan bagi kalian untuk melakukan ini?" Wang Xiaowan sendiri lahir di keluarga polisi, dan Tiani Zans adalah idola Wang Xiaowan, jadi setelah melihat adegan ini, dia secara alami berdiri untuk berbicara mewakili Tiani Zans. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiaowan, pria botak itu menoleh dan menatap Wang Xiaowan dengan tajam, lalu berteriak tanpa ekspresi, "Gadis kecil, ada beberapa hal yang berada di luar kendalimu, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri." "Mengapa aku ikut campur dalam urusanku sendiri? Saudari Tiani Zans adalah temanku. Karena dia tidak ingin pergi bersamamu, tidak ada di antara kalian yang bisa membawanya pergi hari ini."
Wang Xiaowan berjalan mendekati Tiani Zans sambil berbicara, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Gu Jun, Su Tian dan lainnya juga berjalan di belakang Wang Xiaowan. Tiani Zans menoleh dan menatap orang-orang di depannya, ekspresi wajahnya sangat tersentuh. Karena dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan berdiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang kuat yang memimpin memperhatikan Wang Xiaowan dengan cermat, dan kemudian berkata dengan ringan, "Keluar dari sini sekarang, kami tidak ingin membuat masalah besar di hotel sebelumnya, jadi kami tidak melakukan apapun padamu, tapi jika kamu masih ikut campur dalam hal lain, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama. Apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Wang Xiaowan berteriak dengan nada yang sangat menghina. "Bagaimana?" Setelah mendengar kata-kata Wang Xiaowan, pria botak itu tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu saya akan membiarkan Anda melihat apa yang bisa saya lakukan hari ini." Deng deng deng. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. 7 atau 8 orang kuat bergegas menuju posisi Wang Xiaowan dan yang lainnya. Orang-orang kuat ini semuanya tinggi dan besar, dan wajah mereka sangat galak, dan pada pandangan pertama mereka tidak bagus. Setelah Su Tian dan Gu Jun melihat orang-orang kuat ini, mereka langsung tercengang, dan ekspresi wajah mereka menjadi tegang. Tidak peduli apa, baik Su Tian dan Gu Jun masih pelajar, dan mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Gu Jun. Wang Xiaowan juga tampak sedikit takut saat ini, dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat posisi Gu Jun. Gu Jun menarik napas dalam-dalam, maju selangkah dan berkata kepada pria botak itu, "Saudaraku, saya kenal Tuan Chen dari Provinsi Sanan, bisakah Anda menunjukkan wajah saya? Mari kita bicarakan sesuatu." Titik petik 2. Tuan Muda Chen. Setelah mendengar kata-kata Gu Jun, pria kuat botak itu tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Benar, kami kenal Tuan Muda Chen." Wang Xiaowan berteriak setelah melihat beberapa perubahan pada ekspresi pria botak itu. "Apa itu Tuan Muda Chen?" Pria botak dan kuat itu bertanya pada Gu Jun dengan nada bingung. "Chen Xiaoma, Chen Sao." Gu Jun tidak ragu sama sekali, dan hanya berteriak. Saat ini, Tuan Muda Chen yang dibicarakan Gu Jun adalah generasi kedua kaya yang sangat terkenal di sekolah Gu Jun, dan dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Gu Jun. Kunjungan Gu Jun ke kota Lingyin kali ini juga direkomendasikan oleh Chen Xiaoma, dan dia juga memberitahu Gu Jun jika ada masalah, sebutkan saja namanya secara langsung. "Sial, apa itu Chen Xiaoma? Apakah ada di antara kalian yang mengenal Chen Xiaoma?" Setelah mendengar nama ini, pria botak itu memasang ekspresi yang sangat menghina, dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan meneriaki adik laki-laki di belakangnya. Bab 889. Provinsi Sanan memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah, serta terdapat banyak generasi kedua yang kaya. Jadi ketika pria botak itu mendengar nama Chen Xiaoma, ekspresi wajahnya menjadi terlihat waspada. Dia tampaknya khawatir bahwa Chen Xiaoma ini benar-benar memiliki latar belakang yang buruk, dan akan sangat buruk jika menyinggung perasaan Chen Xiaoma karena masalah ini. "Apakah ada di antara kalian yang mengenal Xiaoma Chen ini?" Pria kuat botak itu kembali menatap adik-adik di belakangnya, mengerutkan kening dan berteriak. "Seharusnya itu kuda poni kecil dari kota sebelah, kan? Aku pernah melihatnya 2 kali sebelumnya." Salah satu adik laki-lakinya pasti mengenal Chen Xiaoma, jadi dia menjawab dengan ringan. "Apa yang terjadi di rumahnya?" Pria botak itu terdiam sesaat, dan bertanya dengan nada bingung. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis percetakan, dan ayahnya adalah Chen Min. Adik laki-laki itu dengan cepat menjawab. "Bergantung pada." Setelah mendengar kalimat ini, pria kuat botak itu memiliki sedikit rasa jijik di matanya, dan kemudian berteriak pada Gu Jun, "Saya pikir Anda dapat menemukan dukungan yang kuat, tetapi saya tidak menyangka itu akan terjadi. Seorang percetakan generasi kedua yang kaya. Ah, apalagi Chen Xiaoma, bahkan ayahnya, Chen Min, tidak berani berbicara omong kosong di depanku. Ini." Setelah Gu Jun mendengar kata-kata pria botak itu, dia terdiam sesaat, dengan ekspresi yang sangat memalukan di wajahnya. Karena Gu Jun tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiaoma bahkan tidak memiliki wajah seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan Chen Xiaoma. "Oke, aku sedang tidak mood untuk tinggal di sini bersamamu. Jika kamu jujur, aku tidak bisa menyentuhmu, tetapi jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Pria botak itu berteriak pada Wang Xiaowan dan yang lainnya dengan ekspresi garang. Pada saat ini, Wang Xiaowan,
Gujun, Sutian, Yang Yingying dan yang lainnya semuanya tercengang di tempat, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Dan mata pria botak itu memancarkan kilatan rasa puas diri, dan dia berjalan langsung menuju posisi Tiany Zans, mengulurkan tangan dan meraih lengan putih ramping Tiany Zans, mencoba menyeret Tiany Zans keluar dari sumber air panas. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Tiany Zans hanya mengenakan baju renang, tidak ada pakaian sama sekali. Dan pria botak itu jelas sengaja menarik Tiany Zans ke pelukan Tiany Zans, mencoba memanfaatkannya. Tiany Zans juga berjuang secara naluriah. Nona Zans, aku sedang tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu sekarang, kamu harus cepat dan ikuti aku. Pria botak itu berteriak sambil tersenyum sambil menarik Tiany Zans. Lepaskan tanganmu. Wang Xiaowan akhirnya tidak tahan lagi, dan bergegas ke depan pria botak itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku tidak melepaskannya? Pria botak itu memandang Wang Xiaowan dan mencibir. Bajingan. Jejak kemarahan melintas di mata Wang Xiaowan, dan dia segera menendang selangkangan pria kuat itu. Ledakan. Pria berkepala plontos itu menjerit, lalu terbang terbalik, dan menghantam sumber air panas, memercikkan air dalam jumlah besar. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira gadis ini, Wang Xiaowan, akan begitu kuat sehingga dia menendang pria botak dan kuat itu ke udara. Wang Xiaowan telah belajar tinju militer dari ayahnya sejak dia masih kecil, dan baru saja dia menendang pria botak itu di bagian vitalnya, jadi wajar jika dia langsung mengusirnya. Setelah Sutian dan Gujun melihat pemandangan ini, jejak ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Keduanya tidak pernah mengira Wang Xiaowan akan begitu impulsif. Fendi Zanders tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Wang Xiaowan bergerak. Meski bertahun-tahun telah berlalu, karakter Wang Xiaowan masih begitu menarik. Untungnya, Fendi Zanders ada di sini hari ini. Jika Fendi Zanders tidak ada di sini, maka tendangan Wang Xiaowan mungkin akan menimbulkan masalah besar. Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, jadi dia membiarkan Wang Xiaowan dan yang lainnya terus membuat masalah. Kakak, kamu baik-baik saja. Melihat pria botak yang kuat itu diusir oleh Wang Xiaowan, saudara laki-laki dari pria botak yang kuat itu berlari ke arah pria botak yang kuat itu dengan cepat, dan kemudian menyeret pria botak yang kuat itu keluar dari kolam air panas. Pria botak dan kuat ini adalah sepupu bos mereka, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan bosnya. Jika pria botak dan kuat itu terluka karena kejadian kali ini, mereka pasti akan mati setelah kembali. Meski pria berkepala plontos itu memang dipukul langsung oleh Wang Xiaowan, untungnya ia berkulit tebal dan tidak mengalami luka serius. Kamu berani menendangku? Pria botak itu menyeka air dari wajahnya, menatap matanya dan berteriak dengan marah. Cepat keluar dari sini, atau aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Wang Xiaowan menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Pria botak itu tahu bahwa Wang Xiaowan benar-benar mampu, jadi dia menoleh dan berteriak kepada para preman di belakangnya, apa yang kalian semua lakukan di sana? Cepat tangkap wanita ini untukku, aku harus melakukannya malam ini. Kita harus memberinya pelajaran yang baik, beritahu dia betapa kuatnya aku. Meskipun Wang Xiaowan terlihat polos, sosoknya sangat seksi. Jadi saat ini, pria botak itu ingin membawa pergi Wang Xiaowan, dan kemudian memberinya pelajaran yang baik. Deng deng deng. Untuk sesaat, 7 atau 8 orang kuat bergegas langsung ke posisi Wang Xiaowan. Ketika Wang Xiaowan melihat orang-orang ini bergegas, sedikit kegugupan muncul di matanya. Wang Xiaowan telah belajar tinju militer dari ayahnya selama beberapa tahun, jika menghadapi orang biasa, Wang Xiaowan mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi saat ini, semua preman ini sudah terlatih secara profesional. Wang Xiaowan mungkin merasa agak sulit menghadapi satu orang, apalagi begitu banyak orang yang menyerang bersama saat ini. Apa yang kamu coba lakukan? Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka, kalian semua hentikan. Melihat ada yang tidak beres, Tiany Zans buru-buru berteriak, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Tiany Zans tahu bahwa Wang Xiaowan ingin membantunya, itulah mengapa dia memprovokasi orang-orang ini. Saat ini, Wang Xiaowan dalam bahaya, jadi Tiany Zans tidak akan duduk diam. Tapi para preman ini tidak ada hubungannya dengan Tiany Zans, jadi tentu saja mereka tidak mau mendengarkan Tiany Zans. Sister Pan, cepat pikirkan cara. Tiany Zans buru-buru menoleh untuk melihat posisi Sister Pan. Dan Sister Pan tidak tahu harus berbuat apa saat ini,
Karena latar belakang bos di balik pria botak itu sangat menakutkan, dan hanya sedikit orang di Provinsi Sanan yang berani memprovokasi mereka. Saat ini, Wang Xiaowan menyinggung orang-orang ini, dan dia tidak melakukan apapun. Gu Jun dan Su Tian juga sangat ketakutan di hati mereka saat ini, tetapi mereka berdua masih berdiri dan berdiri di depan Wang Xiaowan. Hanya saja mereka berdua tahu bahwa keterampilan mereka mungkin tidak sebaik Wang Xiaowan. Ledakan. Tetapi ketika orang-orang kuat itu hendak bergegas ke depan Wang Xiaowan, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Bab 890. Tepat ketika pria kuat berbaju hitam hendak bergegas ke depan Wang Xiaowan, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Wang Xiaowan. Sesosok tubuh kurus bergegas keluar, lalu mengangkat kakinya dan menendang keras perut pria kuat itu. Ah! Pria kuat itu menjerit, lalu terbang terbalik. Karena kekuatan Fendi Zanders terlalu besar, setelah tubuh orang kuat itu terbang keluar, dia langsung memukul beberapa orang di belakangnya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka, dan ekspresi wajah mereka sungguh luar biasa. Dan Wang Xiaowan semakin membuka mulutnya, melihat orang di depannya, ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Karena orang yang bergegas keluar saat ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Wang Xiaowan, Gu Jun, Su Tian, Yang Yingying dan lainnya sangat mengenal Fendi Zanders, tetapi mereka tidak tahu kapan keterampilan Fendi Zanders menjadi begitu baik. Tiani Zans juga melebarkan matanya, melihat posisi Fendi Zanders, matanya penuh rasa tidak percaya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Fendi Zanders adalah yang terbaik di antara orang-orang ini. Kembalilah, biarkan aku yang menangani hal berikutnya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wang Xiaowan, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Fendi Zanders, kamu. Jejak keraguan melintas di mata Wang Xiaowan saat dia menatap Fendi Zanders. Jangan khawatir, mereka bukan lawanku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Wang Xiaowan tertegun sejenak, lalu buru-buru mengangguk ke Fendi Zanders. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang mengetahui mengapa keterampilan Fendi Zanders menjadi begitu baik, mereka dapat merasakan nada suara Fendi Zanders sangat percaya diri. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu satu sama lain, Fendi Zanders, berapa banyak rahasia yang masih kamu sembunyikan? Gu Jun memandang Fendi Zanders di depannya, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Di sisi lain, pria botak itu sedikit banyak terkejut saat melihat Fendi Zanders mengusir anak buahnya dengan satu tendangan, dan ada sedikit ketakutan di mata para preman itu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara waktu ke atas. Saudaraku, anak ini sepertinya ahli kungfu kecil. Setelah ragu-ragu sejenak, salah satu anak laki-laki berbisik kepada pria botak itu. Apa yang kamu takutkan? Dengan jumlah kita yang begitu banyak, tidak bisakah kita mengalahkannya sendirian? Pria botak yang memimpin menatap matanya dan berteriak kegirangan. Saudaraku, ayo pergi bersama, aku tidak percaya anak ini bisa mengalahkan begitu banyak dari kita. Salah satu adik laki-laki itu berteriak dengan wajah galak, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Dan preman lainnya juga bergegas mendekat. Ketika Fendi Zanders melihat orang-orang ini bergegas, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan kemudian dia melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Dalam sekejap, kedua preman yang berada di depan terbang mundur. Saat Fendi Zanders menembak barusan, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jika tidak, pukulan Fendi Zanders mungkin langsung mematahkan tulang rusuk orang-orang ini. Untuk sesaat, semua adik lelaki yang hadir tercengang. Mereka awalnya mengira Fendi Zanders hanyalah seorang kungfu kecil, begitu banyak dari mereka yang menembak bersama, mereka pasti bisa menaklukkan anak ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak akan bisa mendekati Fendi Zanders. Bahkan mata pria botak itu tidak bisa menahan pandangan anehnya, membandingkan siapa yang bisa mendapatkannya, Fendi Zanders, yang terlihat kurus dan lemah, bisa menjadi sangat kuat. Fendi Zanders, kamu sangat tampan, kapan kamu menjadi begitu kuat? Wang Xiaowan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Tapi Fendi Zanders menoleh dan memandang Wang Xiaowan dengan ringan, tanpa berbicara. Kenapa kamu tercengang? Bukankah kamu baru saja ingin menangkapku? Apakah kamu tidak akan memberiku pelajaran? Kenapa kamu tercengang sekarang? Ayo, terus lakukan. Setelah Wang Xiaowan melihat betapa bagusnya keterampilan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya jelas terlihat santai, dan dia berteriak pada pria botak itu dengan ekspresi yang sangat provokatif. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiaowan, mata pria botak itu berkilat marah,
dia menatap matanya dan berteriak dengan keras, kalian semua sampah, begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya sendirian. Saudaraku, anak ini sangat kuat, tidak mungkin kita bisa dekat dengannya. Salah satu adik laki-laki berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Dasar babi sialan, apa kamu tidak punya laki-laki di tanganmu? Tiru saja laki-laki itu. Teriak pria botak itu dengan marah. Setelah mendengar perkataan pria botak itu, adik-adik itu tampak sedikit ragu. Lagi pula, jika itu hanya pertarungan sederhana, itu hanya pertarungan biasa, tetapi jika itu salinannya, segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Lagi pula, dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang Fendi Zanders sendirian, mereka mungkin akan memukuli Fendi Zanders sampai mati jika mereka tidak berhati-hati. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bunuh anak ini. Ketika lelaki botak itu melihat adik-adiknya tampak ragu-ragu, dia berteriak dengan marah sekeras-kerasnya. Orang-orang ini semua adalah pekerja paruh waktu, dan mereka khawatir jika mereka tidak melakukan apa yang diinginkan pria botak itu, mereka akan kehilangan pekerjaan. Saudaraku, ikuti aku. Setelah salah satu adiknya ragu-ragu sejenak, dia merasa sekarang adalah kesempatan terbaiknya untuk tampil. Jadi tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengambil parang di belakangnya, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders dengan langkah besar. Setelah adik-adik lainnya melihat seseorang bergegas, mereka tentu saja tidak berani duduk diam, dan mengeluarkan barang-barang itu dari pakaian mereka satu demi satu. Beberapa dari preman ini memegang pipa baja, ada pula yang memegang parang, dan mereka semua bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Untuk sesaat, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sedikit suram. Para tamu yang berada di sumber air panas juga berdiri satu demi satu, melihat dengan rasa ingin tahu posisi Fendi Zanders dan yang lainnya. Ekspresi wajah Wang Xiaowan tampak sedikit gugup, dan dia buru-buru berteriak lembut pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Fendi Zanders memandang Wang Xiaowan dengan ringan, dan menjawab dengan ekspresi sangat percaya diri. Setelah Wang Xiaowan mendengar jawaban Fendi Zanders, dia merasa lega sampai batas tertentu, tetapi dia masih sedikit khawatir tentang Fendi Zanders. Bagaimanapun, pihak lain telah memikirkan sesuatu. Begitu mereka benar-benar melakukan sesuatu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja, Tiani Zans tidak ingin orang-orang ini terus berkelahi, jadi dia buru-buru berteriak kepada Sister Pan, pikirkan cara secepatnya, jika ini terus berlanjut, orang pasti akan mati. Setelah saudari Pan mendengar kata-kata Tiani Zans, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, lalu dia mengulurkan tangannya dan menarik Tiani Zans ke samping, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nona Zans, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri.